Shalom, kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan mengenai ciri-ciri remaja akhir dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Remaja Pemuda. Sebelum kami menjelaskan, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lima Udur Panggabean. Perkenalkan, nama saya Bunga Kristina Silae. Perkenalkan, nama saya Santir Tinjun Bosi Ringo-Ringo. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri remaja akhir. Masa remaja dipandang sebagai peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa ini dimulai dengan tumbuhnya perubahan secara fisik, yakni usia sekitar 11-12 tahun sampai dengan usia 21 dan 22 tahun. Istilah yang sering dikaitkan dengan masa remaja adalah istilah pubertas. Pubertas menunjukkan pada periode ketika individu menjadi matang secara seksual. Perubahan organ-organ seksual ini dialami pada akhir masa anak dan awal masa remaja. Remaja putri mencapai pubertas pada usia kurang lebih 13 tahun, sedangkan remaja putra umumnya 1 tahun lebih lama. Masa remaja dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, remaja awal di umur 12 tahun sampai 14 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan di umur 15 tahun sampai 17 tahun. Yang ketiga, remaja akhir di umur 18 tahun sampai dengan umur 22 tahun. Pada masa remaja awal, masih banyak ciri masa anak yang terbawa. Remaja pertengahan merupakan kelanjutan perkembangan masa remaja awal. Pada remaja akhir, tingkah laku remaja sudah lebih dewasa dan lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang mandiri. Selanjutnya, ciri-ciri remaja akhir. Yang pertama, perkembangan sosial. Perkembangan ini paling sulit dihadapi oleh kaum muda karena remaja harus beradaptasi dengan lawan jenis dalam hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, pengembangan moral. Pada dasarnya, moralitas adalah seperangkat nilai yang berasal dari banyak perilaku yang harus dihormati dan menjadi norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat sebagai bidang psikologi perkembangan. Yang ketiga, perkembangan seksual. Pada masa remaja, terdapat identitas dalam bentuk orientasi seksual yang tercermin dalam emosi, hasrat seksual, romansa, dan juga kasih sayang terhadap lawan jenis. Yang keempat, pengembangan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk menggunakan alat dan otak secara tepat untuk beradaptasi dengan beberapa persyaratan baru yang juga sangat penting dalam psikologi perkembangan anak usia dini. Yang kelima, dan ini adalah poin yang terakhir, perkembangan emosi. Dalam perkembangan remaja akhir dan juga dalam perilaku sehari-hari, umumnya disertai dengan tindakan seperti bahagia dan tidak bahagia. Perasaan yang menyertai tindakan ini disebut warna efektif, yang kadang-kadang kuat, lemah, dan kadang-kadang tidak jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku remaja akhir sesuai Alkitab. Sebagai orang tua, penting sekali untuk bertanggung jawab atas pendidikan teologi kepada anak mulai bangku sekolah, di mana putra-putri kita menghabiskan waktunya yang paling banyak selama sekolah. Maksudnya, kita tidak perlu harus di sampingnya ketika mereka belajar teologi. Yang penting ialah kita tahu apa yang diajarkan dan siapa yang mengajarkannya. Munculnya berbagai masalah remaja, umumnya berakar dari konflik dan krisis identitas yang terjadi dalam dirinya. Oleh karena itu, remaja sangat membutuhkan pengertian yang benar tentang dirinya sendiri. Dan yang lebih baik lagi adalah jika itu didasarkan pada keyakinannya. Yang dilakukan remaja akhir sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Yang pertama, tertulis dalam Kolose 3 ayat 20, di mana dalam Kolose 3 ayat 20 mengajari anak untuk menuruti dan menaati setiap ajaran orang tua. Yang kedua, tertulis dalam Mazmur 107 ayat 1, di mana pada Mazmur 107 ayat 1 mengingatkan anak untuk selalu berterima kasih pada Tuhan atas cintanya yang selalu diberikan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan anak untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 32, di mana dalam kitab ini adalah ajaran penting yang harus dipelajari setiap orang, bahkan sangat tepat untuk diajarkan pada anak
kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Selanjutnya, ayat ini mengajarkan anak bahwa manusia mampu mengasihi orang, dan hal yang paling penting adalah Allah telah mengasihi manusia sejak awal sehingga anak itu perlu mengucap syukur kepadanya. Yang kelima, tertulis dalam Matius 19 ayat 14, di mana anak memiliki hati yang murni, jadi gerbang surga selalu terbuka untuknya. Yang keenam, tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12, yang dimana usia muda seringkali diremehkan oleh orang lain karena dianggap belum berpengalaman. Ayat ini mengajarkan anak bahwa hanya karena anak masih muda, bukan berarti ia tidak memiliki suara. Yang ketujuh, tertulis dalam Efesus 6 ayat 1-3, di mana dalam Alkitab diberitahu, jika anak menghormati mama, papa dan melakukan firman Tuhan, maka anak dapat menjalani hidup yang bahagia dan memuaskan. Yang kedelapan, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana dalam kitab ini Allah sangat mengasihi umatnya sehingga dia mengorbankan anak satu-satunya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya sendiri. Inilah yang mengajarkan anak tentang cinta sejati. Yang kesembilan, tertulis dalam Amsal 1 ayat 8-9, di mana dalam kitab ini orang tua hadir untuk melindungi dan membantu anak agar tumbuh menjadi manusia yang baik. Dan yang terakhir, tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7, yang dimana tak kalah penting yaitu pesan dari 2 Timotius 1 ayat 7, dan mengingatkan anak bahwa hidup seringkali membuatnya tidak berdaya dan takut. Selanjutnya kesimpulan. Remaja adalah ketika seseorang mengalami transisi usia. Seorang individu telah meninggalkan usia anak-anak yang lemah dan bergantung kepada orang tua mereka, tapi belum mampu mencapai usia yang kuat dan bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan untuk masyarakat. Semakin banyak masyarakat berkembang, semakin lama masa remaja mereka. Dikarenakan mereka harus mengenali diri mereka sendiri sebagai seorang yang mudah beradaptasi dengan masyarakat yang penuh dengan pertanyaan. Ketika mulainya berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, itu berbeda karena gairah seksual pada perempuan lebih cepat dari waktu ke waktu. Ada juga perbedaan individu untuk masing-masing jenis kelamin karena ada anak-anak dewasa pada usia 10 dan juga sangat terlambat. Bahkan lebih sulit untuk menentukan akhir masa pubertas mereka karena tidak ada dukungan nyata seperti perkembangan fisik. Mereka biasanya tidak lagi dianggap remaja jika mereka bisa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan telah menemukan cara yang baik untuk mengatasi ketakutan mereka. Fokus adalah fase perkembangan remaja. Ini dikarenakan pubertas adalah transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Orang muda tidak lagi merasa seperti anak-anak, tetapi tidak dapat memikul tanggung jawab untuk orang dewasa. Oleh karena itu, kaum muda seringkali terkejut pada masa muda mereka, terutama dengan nilai-nilai lama, dengan demikian juga dengan nilai-nilai yang baru. Dalam masa pertumbuhan remaja akhir, orang tua sangatlah berperan dalam memperhatikan pertumbuhan anak remajanya dan lebih baik mengajarkan tentang pengenalan Alkitab yang begitu penting untuk diajarkan kepada remaja supaya mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Alkitab untuk menaati semua aturan atau yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Demikian penjelasan kami dari kelompok 8 dengan judul materi ciri-ciri remaja akhir. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami terlebih dahulu minta maaf. Semoga video ini dan materi yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan shalom.